Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Alfa. Kali ini kita akan membahas di hari Sabtu ya. Kita akan membahas pair BTC USD atau Bitcoin versus US Dollar. Oke, karena kan di hari Sabtu market yang jalan ya Bitcoin ya atau kripto ya. Tapi itu di broker tertentu ya yang menerapkan hari Sabtu dan Minggu marketnya berjalan begitu. Baik, di broker Binance ini kita menggunakan Binance. Kita akan menganalisa pair BTC USD untuk analisa hari Sabtu tanggal 26 November 2022. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke analisa secara top down dimulai dari time frame monthly. Baik, di time frame monthly saat ini kita bisa melihat ya. Di sini di sini kita lihat sudah maksudnya kalau secara monthly sih dia ini ya masih bearish ya, tapi bearishnya ini bukan diakibatkan dari monthly-nya sendiri. Kalau dilihat ini ya, kan monthly-nya harusnya mayornya di sini, ini minornya, dari minornya monthly begitu. Minornya monthly sih udah bearish ya. Kemudian kita turunkan ke time frame weekly ya atau mingguan ya. Di time mingguan baru jelas terlihat ya bahwa di sini ada bos, ya kan? Kemudian ada chop di sini, ada bos bearish, kemudian ini menyatakan bahwa dia bearish ya di weekly. Nah, kalau di weekly jelas gejalanya bahwa ini akibat dari apa sih? Di time frame weekly itu udah jelas mayornya bearish gitu. Nah, kemudian ada bos lagi, bos bearish lagi, kemudian ada bos bearish lagi di posisi terakhir, di struktur terakhir maksudnya. Baik, dari weekly ini kita pindahkan ke time frame yang lebih kecil lagi, yaitu daily. Baik, di daily kita melihat seperti apa sih daily-nya. Oke, untuk melihat seperti apa ya kita harus memperbesar. Senangnya memperbesar ya. Nah, ini ya, kita lihat di sini. Nah, kalau di di daily ini kita belum bisa melihat bahwa, coba kita cek ya. Karena ini pasti liquidity tuh, masih liquidity. Jadi belum ada struktur yang di break ya oleh di time frame daily gitu. Sehingga ini bisa dikatakan masih penerusan bearishnya belum terlihat begitu. Ya, penerusan bearishnya belum terlihat. Nanti dia nunggu break dulu yang ini break structure yang ini. Yang ya pokoknya yang inilah nih, yang garis ini ya. Nah, itu nanti kita tandain aja lah ya biar gampang teman-teman lihatnya. Nah, ini dia kalau break dari sini, break body ya, bukan break wick kayak gini. Kalau wick sih bisa saja kita anggap gitu, tapi ini kan terlalu agresif ya. Nah, kita harus yang konfirmatif. Mana tadi? Oke, nah ini ya. Nah, dari sini kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu time frame apa? Time frame 4 jam atau 4H begitu kan. Nah, di time frame 4H ini kita melihat seperti apa sih? Nah, ya kan? Jelas nggak di sini kita melihat seperti apa? Di 4 jam kita melihat struktur ininya belum ya, tapi dia ada apa ini namanya? Nah, ini. Apakah ini? Ini adalah coba. Ya, cukup bayar di sini ya. Saya udah lama sekali sih nggak mapping GBP lagi. Biasa GBP, BTC USD ya. Terakhir mungkin berapa? 3 minggu lalu atau berapa? Pas sebulan lalu ya. Ini udah lama banget, saya nggak lupa inget ya. Nah, ya terlalu banyak juga yang, maksudnya yang di mapping biasanya aku yang pair currency, terus commodity ya kan,
terus saham-saham Indo, iya kan, kayak gitu. Sehingga agak jarang aku mapping di BTC USD ya, karena ini kebetulan agak lowong, jadi aku mapping BTC USD ya. Semoga mappingnya respect ya, seperti itu. Nah, mari kita lihat di sini. Nah, seperti kita punya ada supply di sini, kemudian kita harus cari area demandnya, ya kan? Area demandnya di mana saja kah, ya kan? Ini di sini sebentar nih ke atas. Ini di sini. Ini beres ini. Kita gambar ini. Kalau dilihat sih ini sebelum harusnya kita nunggu break satu dan ini, karena ini belum terbreak, jadi di H4 kita lihat di sebelah kirinya ya, di sebelah kirinya apakah jauh ya, cukup jauh ya. Aduh, nggak kebaca nih jangan-jangan. Aduh, nggak kebaca ya. Coba kita coba aja ya. Aduh ya, benar nggak kebaca. Mudah-mudahan bisa ya. Ini kalau kejauhan belum. Di sini ya, di sini ya, di sini ya, di sini ya, di sini ya. Ini ada struktur ya. Kita gambarin aja ya, mumpung masih bisa digambar, kita gambar. Cek. Paksa harus kita perbesar karena ya harus kelihatan. Kita mau lihat ini kan udah terbit ya. Jadi kita punya, kemungkinan kita akan punya ini satu ya, karena ini cukup kuat kalau dilihat barisannya agak rapat. Jadi saya juga meyakini ini untuk jadi box 4H. Oke. Kemudian kita gambar lagi ya di sini. Oke, ini dia. Satu lagi di sini. Ini sebenarnya order flow dia. Jadi kita pakai ini ya order flow-nya aja nggak apa-apa. Ini harusnya sih order flow ya. Order flow aja. Off-nya kok PF. Aduh, dasar kau nih. Oke, nah ini kita punya OF, kemudian di bawahnya lagi ya. Nah, ini juga OF juga. Aduh, banyak juga ya OF nih. Apa sih? Terus ini sini ya, ini bisa dong, ini liquidity dong, ini nggak mungkin sekali yang ini sih. Ini jadi kita buka ya.
Oke, lihat ini. Oh, jauh juga ya nariknya ya. Kita punya 4 area demand ya, banyak aja, harusnya bertahap aja. Soalnya masih lama ini pasti nih, dari kemarin punya BTC ya sekitar situ aja ya. Oke, kita cek lagi. Kita cek di sini. Oke, tarik mana ya? Tarik mana? Oke, oke. Oke, lanjutkan. Aduh, panjang sekali. Ini komputernya juga agak lemot ya, maaf sekali. Terlihat banget nih kelemotan dari komputer. Oke, jangan sampai kita tertidur, karena aku tertidur bablas anginnya. Oke, kita cek lagi sini. Lama sekali ya, jauh nih, jauh banget. Udah kelewat deh. Ini dia. Sampai situ. Ini dia. Kita sampai dulu aja. 4 jam ya. Nah, kita panjangin ya, nanti nggak narik lagi. Udah masih dia respect yang ini ya, berarti ini kita hapus ya. Ini order flow dia. Makanya perlunya kita gambarnya ketahuan. Oh, dia respect ternyata. Dia respect di order flow, makanya kan gambar order flow nya di gambar. Kemudian yang ini juga di bawah juga ada order flow. Di sini mah copy doang. Nanti kalau teman-teman yang tidak paham bisa tulis di kolom komentar pertanyaannya atau sanggahannya atau apalah, bebas saja, nanti kita tanggapi. Mudah-mudahan sih positif ya, tapi kalau nggak positif no problem ya kan, santai aja, karena saya mah hanya membantu aja, bantu teman-teman ya. Nah, dari sini kita punya OF di sini ya. Nah, kemudian kita perbarui apa? Yang paham pasti tahu dong. Perbarui apa di sini, ya kan? Kita perbarui adalah liquidity. Liquidity kita perbarui. Oke. Ini di H4. Apakah dia sudah break? Kita nggak lihat dulu. Oke, belum, baru ekornya kan. Oke, berarti ini bisa kita perpanjang. Untuk pengingat aja bahwa dia belum di break ya, belum di break ya, di sini. Baik, untuk di sini. Nah, kemudian di atas ini kan ada lagi toh. Nah, di atas juga ada order flow, jadi kita pakai order flow-nya aja ya untuk mapping. Tapi kebetulan udah mitigate ya. Ini terlihat mitigate loh ya, kita cek ya. Oke, mitigate berapa persen? 20% lah ya, kira-kira ya, kira-kira 20% termitigate. Jauhnya tahu jauhnya dulu. Nah, ini dia 4 high ya. Satu lagi deh di atasnya.
Bukan gimana ini apa, ini siapa ya, ini juga Inlapin juga hobi juga nih. Jadi ya sampai ini dulu ya teman-teman ya. Aku langsung ini apa, nggak tak lihat dulu, langsung yuk kita ini aja aku apa, perbarui lagi mappingnya gitu kan, kita update mappingnya gitu. Jadi nggak tak lihat yang sebelumnya kayak gimana, pokoknya di update aja lah gitu langsung, biar nggak ngabisin waktu kan lama juga, kita lihat lagi, merenung lagi ya, ini mah apa sekalian aja. Hari Sabtu ya, kita hari Sabtu tanggal 26 ya, kita sambil mapping lah ya, updating mapping yang belum terupdate ya, terutama ini kripto ya, cryptocurrency ya, belum sempat saya update, jadi sekarang lah waktunya diupdate. Satu lagi deh. Gemes kalau udah gini teh, kalau nggak selesai apa nggak selesai. Ini memang banyak kalau ke atas mah ya, OB-OB-nya tuh banyak sebenarnya. Nah ini kan, ini jelas banget OB-nya, imbalannya sebesar itu kan, jadi nah cuma masalahnya harganya ke sana enggak kan, gitu pertanyaannya ya kan. Karena harga bergerak tuh alasannya cuma dua ya kan, adanya liquidity, adanya imbalance ya kan, itu alasannya harga bergerak. Perkara dia nanti mau ke OB atau enggak itu urusan nomor sekian, tapi yang pasti harga bergerak itu karena adanya liquidity, karena adanya imbalan. Itu yang jadi tujuan mereka, tujuan market maker. Kenapa? Karena mereka butuh, pertama untuk liquidity mereka butuh bensin atau power ya, untuk naik lebih tinggi atau turun lebih dalam begitu. Mereka perlu tenaga yang diambil dari liquidity. Nah kemudian untuk imbalannya sendiri, yaitu ketika tidak ada ketidakseimbangan antara jual dan beli ya, otomatis harus cepat deh itu ditutup gitu. Cuma nutupnya kapan itu tidak bisa jadikan kita untuk acuan untuk kita trade di gua akan ngejar imbalan itu langsung gitu, nggak seperti itu ya kan. Biarkan structure is the king, liquidity is the queen. Nah itu aja udah pegang ya, memang seperti itu. Jadi jangan kemana-mana teorinya, jangan bikin teori sendiri gitu. Itu udah jelas-jelas teorinya. Nah teman-teman yang ingin belajar silakan bisa tulis di kolom komentar begitu ya. Nanti saya bisa sediakan waktunya. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Santai aja. Ini tadi apa ya? Oke. Cukup atau satu lagi lah ya. Biar ini walaupun ini mungkin aja nggak dipakai. Waduh, di atas ini deket. Ini juga masih fresh ya, masih fresh. Jadi OB-nya kita pilih yang fresh aja lah. Tadi ada yang enggak fresh sih, baru 20% lah ini. Kebetulan OB ya. Si ini OB. Ya ini kebetulan OB juga nih. Ini jadi mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan respect. Jadi kita gambar aja. Nah, kita dalam hal trading itu harus punya trading plan. Ya harus punya trading plan. Kalau nggak punya trading plan jangan trading. Kenapa? Itu namanya bunuh diri, ya kan? Kalaupun Anda cuan, kalaupun Anda beruntung, kalaupun Anda profit, Anda hanya beruntung gitu. Bukan karena strategi Anda, bukan. Anda beruntung dan lakukan aja itu terus-menerus. Nah, kenapa? Karena Anda akan jadi donatur dari broker. Donatur ini donatur tetap. Gitu kan. Males banget kan gitu. Udahlah, kita jangan jangan jadi donatur lah. Cukup lah kalau top up sekali aja lah. PD-nya berkali-kali gitu kan. Nah, seperti itu. Dan kita punya dalam trading plan itu berarti kan kita punya
punya rencana atau punya mapping ya, pemetaan ya, bahwa kita akan OP di sini, TP di sini, SL di sini dan lain sebagainya, begitu kan. Kita jelas medan perangnya, jadi kita tahu musuh yang kita hadapi siapa dan bagaimana cara menghadapinya, kan gitu. Itu banyak, makanya diperlukan mapping. Beda ketika kita nggak pakai mapping, kita pakai perasaan. Oh, ini perasaan bakal naik, oh ini perasaan bakal turun, gitu kan. Begitu kita buy, ternyata drop. Begitu kita sell, ternyata dia impuls gitu kan, naik gitu kan dengan cepat gitu. Nah itu kalau nggak ngerti trading seperti itu, akhirnya ya kebanyakan akan MC gitu kan. Kemudian selain MC ya dia kalaupun jadi trader ya jadi trader yang trader retail ya kan, yang nggak ngikutin jejak market maker gitu. Jadi ngikutin indikator gitu. Bukannya aku membicara indikator jelek ya, tapi indikator itu tidak bisa mengantisipasi jika market maker itu meninggalkan jejak di situ dan dia akan action di situ gitu, nggak akan terdeteksi, ya kan? Ya terdeteksinya cuma MA ini cross MA ini, atau harga di atas MA ini, atau mungkin masih di dalam apalah gitu, macam-macam atau sudah overbought ya, seperti itulah gitu kan. Itu kan manipulasi jadinya ya kan, dan banyak sudah sering kali ditemui kan manipulasi itu. Misalnya manipulasinya gini, pakai stokastik, dia udah overbought, wah berarti kita mesti sell nih. Ternyata dia naik terus gitu kan. Kita udah sell, dia naik terus gitu. Nah model-model gitu kan tidak bisa terdeteksi kan hal yang seperti itu. Terus termasuk juga MA-nya gitu. Kalau MA sekian terus MA sekian, misal nih MA 20 terus MA 10 gitu kan, kita akan buy, atau sebaliknya gitu, kita akan sell. Tapi begitu udah close ternyata dia berbalik arah gitu. Nah seperti itu. Nah itu yang nggak bisa diantisipasi, walaupun paling nanti kena SL ya bagi yang masang SL. Tapi kalau yang enggak ya sakit lah gitu kan. Ya tidur kepikiran, tidur nggak nyenyak, makan enak gitu. Kayak gitu. Jadi nggak kitanya jadi was-was gitu kan, karena kita nggak tahu medan perangnya seperti apa. Tapi kalau kita tahu medan perangnya, gua akan bom di situ tuh gitu kan, senjatanya gua dari sini nih, gitu kan, gua akan bom di sana gitu. Kalaupun dia ternyata kuat ya aku akan mundur sampai sini nih, gitu. Itu kan punya trading plan gitu kan. Ya, analoginya seperti itu. Jadi kalau kita akan ngebom berarti kita punya TP di situ. Kalau kita ada senjata ya mungkin kita akan take liquidity dulu, terus baru kita sikap gitu kan. Kemudian untuk mundur ya berarti kita punya SL gitu kan, sejauh mana SL-nya dan lain sebagainya itu nanti di kelas kita sampaikan gitu. Kalau di sini kayaknya kepanjangan, ini aja kita udah kepanjangan loh video ini nih ya, ya. Jadi kita mappingnya akan apa? Mappingnya untuk hari Sabtu tanggal 26 November 2022, mayor trendnya adalah bearish, sehingga opsinya kita akan opsi sell ya, opsinya akan opsi sell. Nah bagaimana opsi sell itu? Nah kita akan sell di area-area yang sudah kita set up. Kebetulan kita POI menggunakan POI 4 jam ya. Jadi kita sudah punya area supply dan demand-nya. Kita akan sell di sini atau sell di sini gitu kan. Nah, tapi ini kan udah lewat ya. Jadi saya akan cari tumpangan untuk sell ya. Saya akan cari tumpangan untuk sell, berarti kita turunkan kita di time frame yang lebih kecil ya. Di time frame yang lebih kecil seperti apa? Jadi setelah kita ngobrol ngalor ngidul, kita balik lagi ke chart. Nah sekali lagi, apa yang kita lihat di chart itu yang harus kita percayai ya. Jangan kita percaya berita-berita yang nggak jelas gitu, yang dihembus-hembuskan yang nggak jelas dan lain sebagainya. Pokoknya kita lihat yang di chart, itu yang kita lihat gitu.
yang kita percayai. Nah ini kan, oke baik. Ini untuk di apa? Di 30 ya, kita refining ya. Kita refine di 30. Oke baik, kita bisa cek di sini aja. Oke langsung ya di 30 kita update untuk apa? Kita cari tumpangan selnya ada di mana ya. Jadi kita nggak akan apa? Nggak akan cari banyak, saya akan cari tumpangan selnya. It's better. Kenapa? Karena ini arus besarnya, arus derasnya itu ke bawah atau bearish. Kalau kita berenang ke atas atau ya melawan arus, ya kita akan kecapean lah. Nyampe nggak di tujuannya, nyampe, tapi lo akan capek gitu. Lo akan kelelahan, lo akan extra effort yang cukup besar gitu untuk nyampe di tujuanmu yang ada di atas gitu. Beda halnya ketika kita ngikutin arus besar. Ya kita cuma diem doang bisa nyampe. Maksudnya diem tuh cuma gerak dikit lah ya. Sekali kayu mengayuh gitu, set, wow bisa nyampe. Karena kita dibantu sama arus tadi. Kan gitu. Dan kita nggak akan susah payah, nggak akan capek gitu. Dan waktunya pun singkat, ya harus diingat. Waktunya pun singkat kita untuk nyampe di tujuan. Beda kalau kita namanya melawan arus, waduh udah waktunya lama, ya kan kita kecapean, ya kan. Hasilnya mungkin nggak sebanding gitu. Nah seperti itu. Resikonya besar. Karena ketika resikonya besar gini, ketika kita kelelahan, kita akan terbawa arus, ya kan. Kecapek lah. Udah capek berenang melawan arus ya, karena nggak kuat ya capek, kita ke bawah arus, akhirnya apa ya ke bawah arus ya jadinya loss, ya kan. Mau nggak mau mungkin akan cut loss atau kena SL, ya kan seperti itu. Makanya pentingnya itu, makanya aku nggak nyaranin yang melawan arus atau kontrarian. Tapi ada juga yang penganut kontrarian ya, yang mereka yang pakai Bollinger gitu kan, memanfaatkan kontrarian ya mangga gitu, atau yang nggak pakai Bollinger juga ada, yang pakai MA cross juga ada, atau yang pakai stokastik juga ada gitu kan. Tapi ya itu tadi, dia tidak bisa memprediksi kapan market makernya bekerja kan gitu. Oke, ini udah ngalor ngidul lagi nih sih kita ngomongnya, gak selesai. Nah ini ada liquidity, tapi liquidity-nya ini udah di take, jadi kita nggak akan gambar. Kemudian di sini ada struktur, ya kita gambar aja strukturnya. Di sini ada struktur bearish, ya struktur bearish, dan dia sudah terbreak, terus ya. Nah, kemudian di sini, nah ini agak rancu di sini. Ini kalau aku lihat sih liquidity ya, ini liquidity jadi terakhir ini. Oke baik, kita langsung aja. Di sini kita punya gejala struktur bullish ya, gejala atau change of character ya di sini. Nah, di sini kita punya chop bullish, kemudian di sini ada ini. Nah, ini apa? Ini struktur juga kan? Dia kan naik turun naik, kan? Jadi kalau yang nggak paham ya nanti bisa kita belajar bareng-bareng ya. Aduh, ini videonya lama, kita set dulu ya. Nah ini kemudian dia timbul apa di sini, timbul ini kan, timbul nanti reversal area, reversal. Ini gejala reversal atau change of character. Di sini ada change of karakternya. Kita punya chop bearish berarti kan. Fokus bearish. Dasar. Nah ini ya, kita punya ini. Kemudian di sini sebentar kita lihat sebelah kirinya. Oke, di sebelah kirinya kita punya Mayer bearish ya di sini. Aduh. Ini ya bukan. Ya benar. Iya, sampai sini bearish. Nah, ini ya bearish. Kemudian di bawahnya kita bisa melihat di sini. Oke, di sini kita punya struktur lagi yang di break, jadi kita tetap gambar. Ini bukan liquidity nih, yang ini beda sama yang tadi. Yang tadi liquidity. Nah, jadi kalian juga harus bisa membedakan mana yang liquidity, mana yang bukan ya.
Kalau sampai nggak bisa atau sampai nggak tahu itu mana liquidity, ya berarti kamu sendiri yang jadi liquidity yang akan dimakan sama market maker. Waduh, habis kan kalau dimakan sama market maker, ya kan? Nah, dari sini timbul, ya kita coba lihat di sini, timbul lagi ya, apa namanya? Change of character ya, misalnya ada change of character. Perubahan karakter trennya dia menjadi chop bullish. Kemudian di sini wow, banyak sekali ya. Ya nggak apa-apa ya, teman-teman ya sabar ya, karena ini langsung on the spot deh apa, langsung saya bukan di live, tapi nggak di live ini langsung gitu, langsung dipikir-pikir dulu nih. Bos bullish ini loncat aja langsung ya. Strukturnya sebenarnya kita ambil struktur besarnya aja ya. Nah ini juga bisa supaya nggak kelamaan. Di bawahnya itu juga ada sih sebenarnya, cuma kita langsung ke yang besarnya biar cepet. Nanti kalau ada waktu kita lengkapi bos bullish. Nah ya dari sini lihat dia kemana. Ekornya panjang ya, panjang, kita lihat ya ke bawah kah atau ke atas kah. Walah dia ke bawah ternyata. Kalau ke bawah ini tanpa pikir ya nggak apa-apa, kita hapus saja ini ya, kita nggak, ternyata dia ke bawah ya. Dan ini monitornya nggak, harusnya tadi di, nah ini berarti yang tadi ini, nah ini berarti dia, nah sini kan beres. Oke, wajar ya kita kalau melakukan kesalahan sini, nggak kelihatan tadi gedenya ini ya. Nah di sini kita lihat ini liquidity ya, liquidity-nya udah di take. Nah kemudian setelah di take dia kan harganya naik ya, itu untuk bensinnya dia kan, karena dia udah take ya kan. Salah kayak gini. Ini dia, nah ini tinggal ini. Santai aja. Jadi kalau mapping itu jangan terlalu rusuh ya, karena kita harus detail. Terus cok bullish. Ya, kemudian di mayor di sini kita juga punya, lumayan juga ya, ngedetailin. Ini detailnya harus nanti sampai M1. Waduh, baru mantap ya. Kemudian di sini, nah ini dia struktur langsung aja ya. Itu dia agak cepat. Tadi cepet malah nggak kelihatan itu. Nah, gitu. Ya, jadi bos bullish kan. Kemudian harga drop lagi kan di sini. Berarti kita punya change of karakter di M30 yang ini ya. Oke, kita lihat. Oke, nah ini coba this. Kemudian di sini kita ada, nah ini dia strukturnya, ini di atas ini struktur. Bos bearish ini. Dari bos bearish ini timbul lagi apa? Kita bisa lihat di sini kan. Pas ini iya pas ya. Kalau pas berarti dia di sini cok liquidity ya. Tidak salah, di sini ada coknya. Cok bullish. Kemudian di sini kita punya bos bullish. Ini bos bullish. Nah, ini juga bullish juga.
Asia ya. Iya Asia. Di Asia dia. Kenapa sih? Lihat di liquidity Asia. Nah, ini kan. Template plus ya. Nah, di sini nggak ada, di sini juga belum ada. Baik. Nah, seperti ini jadi strukturnya. Nah, maka dari situ kita bisa cari tumpangannya. Ya, tumpangan untuk apa? Tumpangan untuk sell. Nah, kita akan sell di mana? Di sini. Gitu. Ya kan? Akan sell di mana? Sell di sini. Kita cari aja tumpuannya. Ini udah kecil-kecil gini, pedes mantannya. Oke, kecil-kecil. Nah, ini dia. Ini bisa jadi tumpangan kita untuk nge-sell di sini. Nanti kita lagi ke sini. Nanti kita ukur ya. Atau teman-teman kalau udah bisa ngukur sendiri, mangga silakan. M30. Oke. Kemudian supply-nya kita cari lagi di sini. Sini toh. Iya, sini kan. Ya, sini. Tapi ini order flow. Waduh. Ini ya. Kita ambil OB-nya aja deh. Aduh, ini udah hampir 40 menit nge-mapping gini doang. Aduh, nggak bisa lama-lama nih. Di rendernya udah lama malah. Ya, ini saya belum gambar ada imbalan atau enggaknya. Aduh. Ini untuk tumpangan ya. Jadi cukuplah 2 aja lah tumpangannya. 2 atau 3 tadi 2 ya. Nah, kita punya tumpangan di sini ya. Sama di sini. Ada 2. Oke, nah. Kalau yang di sini udah meeting belum? Kita lihat. Masih ada nih yang ini. Nah ini juga tumpangan juga nih, jauh-jauh ke sana lah. Di sini ada nih tumpangannya. Nah, nanti kalian jika udah sampai di area yang akan jadi tumpangan kita, langsung turunin ke time frame yang lebih kecil ya. Jadi supaya untuk mencari konfirmasi. Bila tidak ada konfirmasi, Anda jangan coba-coba untuk mengambil posisi ya sell. Harus ada konfirmasi. Tapi kalau mau agresif silahkan, nanti saya ajarin caranya yang agresif. Tapi emang ada resiko sih. Ini apa tadi? BF30 ya. BF30. Ini 30 kan bener. Ngantuk kita harus ngopi dulu. Jadi opsi kita akan sell di area supply ini sebagai tumpangan ya, di area supply ini. Atau untuk di mayornya sih ya cari yang H4 nih dong ya kan, di atas banget. Dan ini yang aku sih lebih prefer di sini ya, ini atau ini ya. Jadi untuk tumpangan kita untuk sell karena tren mayornya adalah bearish. Oke. Baik ya, kita kembalikan lagi di time frame 4 jam. Oke, di time frame 4 jam gambarannya seperti ini. Jadi kita kesimpulan aja ya. Baik, di 4H Jadi teman-teman untuk mapping BTC USD hari ini hari Sabtu tanggal 26 November 2022. Mayor trendnya adalah bearish, kemudian minor trendnya dia sedang sedang chop bos ya, berarti di
di weekly-nya chop ya, sedang chop ya, chop bearish. Nah kemudian dari sini chop bullish, sorry, chop bullish di daily ya. Nah baru chop. Nah kemudian kan kita akan opsi sell ya, kita opsi sell. Kita akan opsi sell di area supply. Nah area supply-nya sendiri kan agak jauh di atas ya, berarti kita akan cari tumpangannya, tumpangan untuk sell. Tentu saja dengan SL yang ketat ya, SL yang ketat. Seperti itu, kita akan opsi sell aja jangan melawan arus ya. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih juga kepada yang sudah nonton video ini. Jangan lupa komen, like, dan share video ini jika bermanfaat untuk kalian dan teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.